Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Vivi dalam pembelajaran daring. Kita belajar tentang bahasa Indonesia melanjutkan bab yang kemarin, yaitu bab 4, meliuk dan menerjang. Dalam bab ini kita akan belajar tentang wawancara dan bagaimana menulis laporannya. Sebelum kita belajar menulis laporan, kita ingat-ingat dulu. Minggu yang lampau kita sudah belajar tentang mewawancarai seseorang. Kita ingat-ingat dulu apa arti wawancara atau pengertian dari wawancara. Jadi wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Dalam wawancara ada dua orang atau beberapa orang yang memang berperan, tapi ada dua istilah yang sangat berperan dalam wawancara. Istilah yang pertama yaitu pewawancara atau orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah narasumber. Narasumber ini adalah orang yang diwawancarai atau menjawab pertanyaan. Itu ya, kalian harus bisa membedakan antara pewawancara dan narasumber atau orang yang diwawancarai. Langkah-langkah persiapan dalam wawancara yang pertama, buat janji temu dulu dengan narasumber. Kalian harus menentukan tanggal, waktunya. Kalian tidak boleh memaksakan waktu yang narasumber tidak bisa. Yang kedua, siapkan daftar pertanyaan supaya nanti kalian tidak bingung atau lupa apa yang akan kalian tanyakan. Yang ketiga, siapkan alat tulis untuk mencatat atau merekam. Yang keempat, siapkan kamera jika ada dan diperlukan. Misalnya kalian tidak membawa alat tulis, cukup siapkan kamera untuk merecord atau merekam. Kemudian bisa juga nanti dipakai untuk bukti foto bahwa kalian sudah mewawancarai orang tersebut. Informasi yang perlu dicatat yaitu jawaban sesuai dengan pertanyaan. Jawaban dari narasumber tidak boleh kamu tambah dalam laporan atau kamu kurangi. Jadi semuanya harus sesuai dengan apa yang dijawab oleh narasumber. Yang kedua, identitas narasumber itu harus ditulis karena dilampirkan dalam laporan wawancara. Dan yang ketiga yaitu tanggal wawancaranya kapan. Agar siap dan percaya diri, kamu harus pelajari semua tentang narasumber. Kemudian kamu juga harus menguasai daftar pertanyaan. Jadi, jika daftar pertanyaannya sudah kamu kuasai, kamu tidak perlu membaca berulang-ulang kembali. Berlatih mengajukan pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Kamu bisa berlatih dengan ayah atau ibu atau kakakmu. Sikap saat wawancara, yang pertama harus sopan dan hormat kepada narasumber. Yang kedua, menyapa dengan sapaan yang sesuai. Jika narasumber lebih tua, kamu bisa menyapa dengan sapaan bapak, ibu, atau kakak. Berbicara dengan tenang dan tidak perlu terburu-buru. Kemudian kamu harus memakai bahasa Indonesia yang baik, singkat, dan jelas. Jadi tidak usah bertele-tele. Saat berbicara, nada suara jangan terlalu keras, tetapi juga jangan terlalu pelan. Kemudian gunakan intonasi yang sopan dan ucapkan pertanyaan dengan jelas. Bahasa tubuh dan penampilan juga tidak kalah pentingnya ya. Kamu harus berdiri atau duduk dengan tegak. Tatap narasumber dengan sopan saat berbicara.
Saat kamu mengajukan pertanyaan dan narasumber menjawab, kamu tidak boleh noleh ke sana, toleh kemari, atau bermain HP. Gunakan gerak tangan untuk menegaskan sesuatu dan berpakaian dengan sopan dan rapi. Kemudian untuk narasumber sendiri, narasumber itu seharusnya orang yang tahu atau ahli dalam bidang tertentu. Jadi kamu harus pintar memilih dan memilah narasumber. Apa boleh Bu narasumber dari teman sebaya? Boleh, asal dia punya prestasi yang sesuai dengan topik yang kamu ajukan. Yang pertama, dalam wawancara kamu harus perkenalan terlebih dahulu. Bagaimana cara perkenalannya? Misalnya ucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau assalamualaikum. Jika narasumbernya beragama lain, misalnya selain Islam, kamu jangan mengucapkan assalamualaikum. Cukup ucapkan selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore. Jangan lupa perkenalkan nama kamu, nama saya, siapa, dan sekolah kamu di mana serta kelas berapa. Yang kedua itu sampaikan tujuanmu. Contohnya, saya ingin mewawancarai Bapak atau Ibu. Misalnya Ibu Anita tentang misalnya tanaman hidroponik. Karena saya punya tugas untuk mengumpulkan data atau informasi tentang tanaman hidroponik. Itu contohnya saja ya. Kemudian sampaikan pertanyaan, mulai dari pertanyaan yang pertama, dan kamu akan mendapat jawaban. Jangan lupa dicatat atau direkam. Setelah mendapat jawaban dari pertanyaan pertama, kamu lanjutkan dengan pertanyaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Setelah semua pertanyaan sudah selesai kamu tanyakan dan dijawab oleh narasumber, maka sampaikan kesimpulan. Wah, menarik untuk mengetahui tanaman hidroponik ini dan bla bla bla, dan seterusnya. Jangan lupa sampaikan terima kasih dan salam penutup. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak atau Ibu atau Kakak untuk diwawancarai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ucapkan salamnya ya. Itu adalah langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Setelah semuanya telah selesai, kamu telah menulis apa yang dijawab oleh narasumber, saatnya kamu melakukan atau mengisikan sebuah laporan wawancara. Bagaimana bentuknya laporannya? Bentuk laporan wawancara bermacam-macam. Bu Guru akan berikan satu contoh bentuk laporan wawancara. Dalam laporan wawancara bisa berbentuk tabel atau bisa berbentuk ringkasan sederhana, meskipun tidak berbentuk tabel. Yang harus ada dalam laporan hasil wawancara yang pertama adalah nama pewawancara. Ini adalah nama kamu. Kemudian kelasnya atau sekolahnya jangan lupa. Nama narasumber atau orang yang kamu wawancarai. Jangan lupa tanggalnya ditulis juga tanggal berapa. Dan yang paling utama topik wawancaranya tentang apa. Kemudian isikan pertanyaannya dan tulis di sebelahnya jawaban dari narasumber. Dan yang terakhir, jangan lupa lampirkan foto atau bukti fisik saat wawancara. Di sini ada sebuah laporan wawancara dari Nurul, sekolahnya di SD Mandiri Banteng, kelas 4. Pada tanggal 24 Januari 2021. Orang yang diwawancarai atau narasumbernya bernama Puspita. Kita lihat laporan di dalamnya ya. Nama pewawancaranya Nurul Hidayati. Kelas 4 SD Mandiri Banteng.
Nama narasumbernya Puspita, tanggal pelaksanaan wawancara 24 Januari 2021. Topiknya kuat untuk melindungi. Nurul ini membuat pertanyaan, ada 9 pertanyaan. Kemudian dijawablah oleh narasumber Kak Puspita. Mulai kapan kakak tertarik dengan pencak silat? Jawaban Kak Puspita, mulai kecil. Kenapa kakak tertarik dengan pencak silat? Awalnya saya tidak tertarik, tetapi suatu hari saya diganggu beberapa anak besar. Semua jawaban yang dijawab oleh narasumber tidak boleh ditambah atau dikurangi. Jadi semuanya pas sesuai dengan jawaban yang ada. Ini masih kurang bu laporannya. Iya, karena terputus di foto. Foto wawancaranya seperti ini. Tadi Nurul sudah melakukan wawancara dengan 9 pertanyaan kepada Kak Puspita ya. Wawancara ini topik aslinya itu tentang pencak silat. Jadi pertanyaannya juga berhubungan dengan pencak silat. Kemudian Mbak Nurul ini menulis jawaban narasumber dalam bentuk cerita sederhana. Kuat untuk melindungi oleh Nurul Hidayati. Semua yang diceritakan oleh Nurul dalam bentuk cerita ini tidak ada yang ditambah maupun dikurangi sesuai dengan jawaban. Kita baca bersama-sama ya. Kak Puspita adalah seorang pesilat tangguh. Dengan kata lain, Nurul mewawancarai orang yang lebih tua daripada dia karena dia memanggil dengan istilah Kak. Dia telah banyak meraih gelar juara di pertandingan tingkat nasional maupun provinsi. Berikut ini hasil wawancara saya dengannya. Berarti Kak Puspita ini memperoleh gelar yang sangat banyak, prestasinya banyak. Jadi orang yang diwawancarai adalah orang yang punya prestasi atau ahli di bidang tertentu. Bukan hanya wawancara sama teman saja tentang PR. Nah, itu ya jangan ya, karena tidak mempunyai manfaat sama sekali untuk orang lain. Sewaktu Kak Puspita masih kecil, awalnya dia tidak tertarik dengan ilmu bela diri. Suatu saat dia diganggu beberapa anak yang lebih besar. Dia berusaha melawan tetapi tidak bisa karena masih kecil. Dia malah ditertawakan. Sejak itu dia memikirkan cara supaya bisa membela dirinya sendiri. Ketika masuk SMP, ada ekstrakurikuler pencak silat. Dia segera mendaftar. Ternyata belajar silat itu asyik dan seru. Kak Puspita kemudian bergabung di sebuah perguruan silat. Awalnya Kak Puspita ingin menguasai silat supaya bisa melawan pengganggunya. Dia terpikir untuk suatu saat membalas perbuatan para pengganggunya. Namun setelah mendalami silat, Kak Puspita jadi mengerti bahwa silat harusnya bukan untuk balas dendam. Silat justru untuk berteman dan melindungi. Kata Kak Puspita, di dalam gerakan pencak silat terkandung banyak nilai luhur. Misalnya dalam sikap pasang, ada beberapa sikap pasang biasanya dilakukan dengan tangan dalam keadaan terbuka, bukan mengepal. Artinya silat itu bukan untuk berkelahi atau menyakiti. Kalau ada yang menyerang, hal pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menghindar dan menangkis. Kalau dia masih menyerang, barulah kita patahkan gerakannya tanpa melukai. Manfaat yang dirasakan Kak Puspita setelah menekuni pencak silat antara lain tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar, lebih mudah berkonsentrasi, dapat banyak teman, serta menjadi orang yang lebih baik. Kak Puspita menjelaskan bahwa keberhasilannya dalam pertandingan-pertandingan adalah berkat disiplin dalam latihan. Kak Puspita mengatakan bahwa ini tidak hanya berlaku pada silat,
Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Pasti akan memberikan hasil yang baik. Selanjutnya, Kak Puspita berharap bahwa anak-anak seusia saya belajar ilmu bela diri, terutama silat. Pencak silat adalah seni bela diri asli negara kita. Jadi di samping mendapatkan banyak manfaat untuk diri sendiri, sekaligus untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia. Itu adalah cerita yang diceritakan oleh Nurul Hidayati berdasarkan laporan wawancaranya. Nah, sekarang saatnya untuk kalian mencoba melakukan wawancara. Topik yang akan kita ambil adalah kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah sebuah budaya lokal di daerah tempat kalian tinggal. Misalnya menganyam, ya, ada kearifan lokal menganyam karena suatu daerah tersebut sangat banyak pengrajin anyaman. Contoh saja. Jadi buatlah sebuah wawancara dengan topik kearifan lokal. Kamu harus menemui narasumber dan melakukan janji temu. Setelah itu, jangan lupa menyusun daftar pertanyaan yang berhubungan dengan kearifan lokal menganyam. Ingat, narasumber adalah bukan teman sebaya yang tidak ahli dalam bidang menganyam, tetapi orang yang benar-benar ahli dalam menganyam dan kamu bisa memperoleh manfaat dari apa yang telah kamu lakukan dalam wawancara. Setelah menulis laporan wawancara, jangan lupa menyajikan wawancara tersebut, hasil tersebut dalam bentuk cerita sederhana seperti yang dilakukan Nurul. Bisa ya? Pasti bisa, karena kelas 4 adalah anak yang hebat dan keren. Silakan mempelajari dulu tentang topik wawancara. Jangan lupa pilih narasumber yang tepat, pilih janji temunya yang bisa narasumber itu bisa untuk diwawancarai, dan jangan memaksakan jika narasumber tidak bisa. Selamat mengerjakan anak-anak, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.